making disciples, transforming lives. Kita buka sama-sama ceritanya di Yohanes pasal yang keempat. Tahu kan Yohanes ada di mana? Yohanes pasal yang keempat, kita baca dari ayat yang ke-6 karena ini agak panjang. Saya ajak kalian baca gantian ya. Saya baca yang genap, kalian baca yang ganjil. Kita baca dulu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Ya, ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Oke, cerita ini dimulai, saya tadi baca ayat yang ke-6, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Yesus dia adalah Tuhan, 100% Tuhan, tapi ketika dia lahir ke bumi sebagai manusia, dia juga 100% manusia. Yesus juga bisa capek. Ditulis di sini Yesus itu sangat letih, bukan cuma letih ya. Ada kata sangat, berarti pelayanan Yesus yang sedemikian banyak dengan perjalanan yang demikian jauh membuat Yesus itu juga secara fisik letih. Kalian pernah nggak capek banget badannya? Kalau capek banget maunya ngapain? Tidur di rumah tutup pintu ya kan, nggak mau ketemu orang, nggak mau ngomong sama orang. Yesus itu capek banget, tulis. Ia duduk di pinggir sumur karena capek. Kira-kira pukul 12 siang, itu siang terang benderang ya. Terus kemudian ada seorang wanita datang kepadanya. Dia ditinggal sendirian, murid-muridnya itu pergi beli makan lah ya. Saya percaya Yesus itu lapar. Tapi murid-murid Yesus itu yang beli makanan, Yesus yang tunggu. Kok ya muridnya itu gak ada yang nemenin gitu ya. Tapi ya entahlah. Yesus sendirian di situ. Murid-murid pergi beli makanan. Karena sudah jam makan siang, jam 12 siang, tapi Yesus terlalu capek. Sehingga dia menunggu di situ dan duduk di tepi sumur. Kalau seperti kita ya, kita kalau capek ketemu sama orang, walaupun ada orang kita pasti diemin gak sih? Kita malas ngomong, kenapa? Karena kita save energi untuk diri sendiri. Tapi yang Yesus lakukan ketika ada perempuan yang datang di situ, dia bicara, dia mulai dengan menyapa. Dia memulai pembicaraan. Jadi siapa yang mulai pembicaraan? Yesus, bukan si wanita ini. Yesus memulai pembicaraan. Yesus bilang, "Berikan aku minum," katanya. Sebenarnya mungkin kalian nggak tahu konteks cerita ini. Kalau kita pikir, oh ya biasa ya ngomong kayak gitu, nyapa. Tapi kalian harus tahu, di cerita ini ditulis dikatakan, seorang Yahudi, yaitu Yesus itu orang Yahudi,
Sedangkan perempuan ini orang Samaria, mereka itu nggak saling bertegur sapa. Mereka itu nggak apa ya, tabu untuk ngajak ngomong gitu ya. Jadi pernah nggak sih kalian ketemu sama orang yang kalian itu kayaknya kalau ngomong sama orang ini tuh, aduh nanti kalau ketahuan, waduh nggak boleh pokoknya ngomong sama orang ini. Nah konteksnya wanita ini adalah wanita Samaria yang orang Yahudi itu tidak berbicara, tidak bercakap-cakap, tidak punya komunikasi. Dan bagi orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang yang low class, orang yang rendah, orang yang kastanya itu di bawah, orang yang nggak level lah gitu kan. Nah konteksnya demikian. Nah tapi Yesus dengan kondisi yang kita tahu sangat letih, ya kan, ada orang Samaria, dia punya banyak alasan untuk dia bisa diam dan gak perlu ngomong. Yang pertama dia sangat letih, yang kedua ini perempuan orang Samaria, bukan orang Yahudi. Kalau aku ngajak ngomong bisa jadi masalah gitu kan. Tapi Yesus itu tetap ngajak ngomong. Yesus memulai pembicaraan, dia ngomong berikan aku minum. Makanya wanita ini langsung jawab, masa kamu orang Yahudi ngomong sama aku orang Samaria. Jadi respon dari wanita ini nggak tiba-tiba dia ambilin air. Dia kaget. Kok Yesus ngajak ngomong dia ya? Siapa aku ini? Aku ini kan orang buangan gitu ya. Itu yang dirasakan oleh wanita ini. Aku ini orang Samaria. Orang Yahudi itu orang yang dia rasanya ada di atas banget. Dia pikir kenapa orang Yahudi ini mau ngomong sama saya. Ayat yang ke-10 ditulis Yesus kemudian mulai menjawab. Tadi kan Tuhan orang Samaria ini bilang masa kamu orang Yahudi itu ngomong sama aku. Terus Tuhan jawab, kalau kamu tahu siapa yang ngajak ngomong kamu pasti akan yang minta sama aku. Berikan aku minum, padahal Yesus yang minta sama dia. Kalau kamu itu tahu siapa aku, tanda kutip Yesus adalah Mesias anak Allah, kamu yang akan minta sama aku gitu kan. Nah tapi orang ini gak ngerti, wanita ini masih gak ngerti apa sih maksud Yesus. Tuhan kan gak punya timba, aku atau wanita ini yang punya timba. Kok bisa aku yang minta sama kamu kan gak punya timba untuk ngambil air ini. Itu ayat yang ke-11. Dari mana kamu peroleh air hidup itu gitu kan. Nah terus kemudian Yesus jawab gini. Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang aku berikan ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Apa sih benarnya yang Yesus mau ngomong? Yesus itu tahu di dalam kemahatauannya dia. Yesus juga adalah seorang nabi. Dia tahu siapa wanita ini. Makanya dia itu memancing dengan pertanyaan, panggil suamimu. Tapi perempuan ini menjawab, aku gak punya suami gitu ya. Kemudian Tuhan bilang, ya benar sih kamu gak punya suami karena kamu sebenarnya sudah punya 5, sudah gonta-ganti suami. Tapi yang sekarang kamu hidup dengan seorang pria yang bukan suamimu tapi ini pria ke-6 gitu kan. Ya memang benar sih dia bukan suamimu tapi ini adalah pria ke-6mu gitu kan. Nah wanita ini jawab waktu Tuhan bilang, aku akan bisa memberikan kamu air itu. Air yang gak membuat kamu haus lagi. Perempuan ini bilang aku mau air itu. Perempuan ini punya kehausan yang bukan sekedar kehausan jasmani. Ya dia datang di siang hari, kenapa? Dia gak mau kelihatan orang. Orang ini tuh adalah wanita yang yang tidak disukai oleh sekelilingnya. Wanita yang punya gambaran buruk dari sekelilingnya. Orang ini sudah dianggap tanda kutip sampah masyarakat. Jadi dia malu. Dia pergi sendirian di mana gak ada orang gitu ya. Dia pergi sendirian siang-siang di mana orang gak mungkin pergi ambil air di sumur itu siang-siang. Dia pergi sendirian supaya gak ada yang lihat. Karena dia sudah capek dibully, dia sudah capek dikata-katai. Dia maunya gak ketemu sama orang. Tapi pertemuan dengan Yesus itu tidak pernah kebetulan. Ya Tuhan Yesus itu ada di sana karena dia tahu perempuan ini juga, dia akan ketemu dengan perempuan ini. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah
Dunia ini adalah dunia yang haus akan kasih sayang. Perempuan ini kenapa dia punya 5 suami dan yang terakhir dia ganti lagi. Perempuan ini itu punya lubang di dalam hatinya yang dia pikir manusia adalah jawabannya atau laki-laki adalah jawabannya. Tahukah kalian bahwa setiap dari kita itu punya lubang di dalam hati. Semua manusia itu punya lubang di dalam hati. Tidak terkecuali saya. Nah kesalahan kita ini manusia. Kita mencari hal-hal lain dari dunia ini yang mencoba mengisi lubang hatinya kita. Kita cari orang gitu ya, kita cari harta benda, kita cari posisi, kita cari pencapaian. Kita pikir itu semua bisa mengisi lubang hatinya kita. Tapi ternyata kehausan akan semuanya itu kayak lubang, itu seperti kehausan. Itu semua yang dicari itu gak membuat kita itu menjadi puas. Makanya Tuhan bilang air ini itu akan membuat kamu haus lagi. Kalau kita mencoba mengisi lubang hati kita dengan segala sesuatu di luar Tuhan, kita akan tetap haus dan kita akan cari lagi, kita akan jadi seperti tikus yang lari di dalam lingkaran. Kita lari, kita pikir kita mendapatkan sesuatu tapi hidup kita berputar-putar dan kita capek sendiri. Perempuan ini Tuhan itu mau dia menyadari kebutuhannya tentang dia punya lubang di dalam hatinya dan dia itu mencari pemenuhan. Makanya dia pindah dari satu laki ke laki yang lain. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang haus akan kasih sayang. Ya, kalau kita itu haus akan kasih sayang, bisa terjadi karena apa? Bisa macam-macam. Bisa karena memang dia itu nggak pernah mengalami kasih sayang. Bisa jadi sejak dari kecil orang ini ditolak dari keluarganya. Bisa jadi dari kecil orang ini mengalami perlakuan-perlakuan yang buruk dan dia punya krisis kasih sayang. Ada orang-orang yang haus akan kasih sayang itu punya manifestasi beda-beda. Kalau perempuan ini dia itu mencoba mengisi kekosongan, mencoba mengisi kehausannya akan kasih sayang itu lewat pria. Dan karena dia haus, dia itu cari dari satu pria, tapi pria ini gak memuaskanku. Akhirnya dia putusin yang ini, dia cari yang lain. Oh mungkin yang pria yang kedua ini lebih baik. Mungkin yang kedua ini lebih baik. Dia terus berusaha minta si pria ini mengisi hatinya. Ternyata dia juga kecewa dengan pria yang kedua. Akhirnya ganti lagi pria yang ketiga. Tujuannya adalah mengisi lubang di dalam hatinya. Kalau orang ini dia gonta-ganti suami. Apa aplikasinya untuk kalian yang masih muda? Ada banyak anak itu juga haus kasih sayang. Bisa jadi mereka itu gonta-ganti pacar. Ya kan, di rumah gak dapat kasih sayang carinya di luar. Gonta-ganti pacar, kalau orang ini gonta-ganti suami, dilihat di masyarakat gak bagus. Gonta-ganti pacar juga gak bagus. Gonta-ganti pacar gitu ya, apalagi orang itu rela pacaran sama orang yang gak dikenal. Pernah gak kalian punya temen kenalan baru sebentar terus jadi pacar gitu ya. Kenapa sih? Cari apa sih? Cari affection. Butuh dikasihi gitu ya. Kita itu memang ada lubang di dalam hati kita. Tapi manusia itu tidak pernah jadi jawaban. Karena kalau kita cari dari manusia akan end up seperti perempuan ini. Dia kecewa, ganti lagi, mau sampai kesekian gitu ya. Itu tidak akan pernah memuaskan. Untungnya di orang ke-6 dia ketemu Yesus. Orang yang haus kasih sayang bisa jadi orang itu rela pacaran dengan orang yang dia gak kenal. Yang penting aku dicintai. Kenapa? Karena aku butuh dicintai. Gak apa-apa lah, gak terlalu kenal. Nanti ya pacaran lama-lama kan kenal. Tapi aku ini butuh pacaran, aku butuh dicintai. Apalagi tetap mempertahankan hubungan yang toksik. Gak apa-apa deh aku diperlakukan gak baik. Yang penting aku jangan diputus. Yang penting aku gak ditolak. Gak apa-apa. Ada hubungan itu ya. Yang perempuannya itu sudah sampai dipukuli. Yang perempuannya itu sudah sampai diambil uangnya gitu ya. Yang cewek punya uang, yang cowok minta uang ke ceweknya terus. Yang ceweknya tetap mau aja digituin.
Kenapa? Supaya yang penting dia nggak diputusin. Nah, kenapa ada orang-orang yang demikian? Karena di dalam hatinya haus kasih sayang. Dia takut kalau aku putusin ini, kalau aku nggak ketemu yang lebih baik gimana? Gitu ya. Jadi orang itu rela stay di dalam hubungan yang toksik. Kenapa? Karena dia butuh orang ini walaupun buruk, tapi aku butuh untuk mengisi kekosongan hatiku. Apalagi orang yang haus kasih sayang, orang itu nggak punya etika kalau berkomunikasi. Kalian punya teman nggak sih yang suka neror kalian? Ya, nggak dijawab itu bisa, kalau dulu tuh ada ngeping gitu ya. Ngeping itu bisa sepanjang halaman tuh di ping 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 gitu kayak kalau zaman dulu ya ada chat gitu ya. Di telepon gitu ya. Nggak diangkat, ini bukan masalah urgent. Kalau urgent ya oke, understandable. Tapi ini tuh bukan urgent, tapi anytime belum dibales, 1 menit belum balas itu sudah insecure gitu ya. Udah merasa, waduh kenapa ya nggak dibalas? Jangan-jangan aku ini diabaikan, merasa tertolak dan sebagainya. Akhirnya neror pagi siang malam. Sebenarnya akarnya adalah dia nggak mau ditolak, dia nggak merasa aman gitu ya. Sehingga dia harus mendapatkan respon yang dia mau seketika itu juga. Apalagi suka mencari perhatian lebih. Kalau Anda di dalam sebuah grup, entah itu di sekolah, pertemanan di sekolah atau di CG atau di mana lah gitu ya. Di klub atau di mana. Di dalam sebuah grup ada orang itu yang sukanya mencari perhatian gitu ya. Dramatis lah pokoknya. Orang-orang kayak gini lahir dari mana? Perilakunya tuh lahir dari haus kasih sayang. Dia cari di luar. Perhatian lewat kelompoknya gitu ya. Perhatikan aku, karena apa? Karena aku di rumah gak dapat perhatian. Perhatikan aku, karena aku butuh gitu ya, ada lubang yang perlu diisi. Apalagi ada orang yang sengaja memakai baju-baju tertentu gitu ya, yang terbuka di sana sini untuk mencari perhatian dari orang lain. Ya, kalau bajunya inappropriate, yang datang juga orang yang inappropriate. Tapi ya buat dia gak masalah. Yang penting aku dapat attention. Yang penting aku dapat perhatian. Lahir dari orang yang hatinya itu haus akan kasih sayang. Dan orang yang haus akan kasih sayang biasanya orang itu gak sadar. Sama seperti perempuan ini. Perempuan ini belum sadar sampai Tuhan itu menyadarkan bahwa kamu itu haus. Ya kalau kamu minum air ini sebenarnya ada tanda kutipnya, kamu tuh akan haus lagi. Kalau kamu tahu siapa aku, kata firman Tuhan, kamu akan minta air itu. Karena kalau kamu minum air hidup itu, kamu tidak akan haus lagi, kata firman Tuhan. Jadi lobang di dalam hati kita semua sekali lagi kita tuh punya lobang. Karena manusia itu kan diciptakan memang berdosa. Gitu ya, ada dosa di dalam kita. Kita itu butuh Yesus. Kalau kalian pernah nggak kalian itu mau buka pintu, terus kalian tuh mencoba kunci satu, kok nggak bisa buka ya? Coba kunci lagi, nggak bisa buka ya? Buka kunci lagi, nggak bisa buka ya? Kalian mau coba berapa kali kunci? Kalau memang bukan kuncinya, ya nggak akan bisa kebuka. Yang dilakukan banyak manusia, banyak dari kita itu mencoba membuka atau mengisi lubang kunci di dalam hati kita dengan banyak kunci yang lain selain Yesus. Apa yang terjadi? Kita akan capek. Karena yang pas itu ya cuma Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku ini bisa kasih kamu air hidup yang bisa membuat kamu tidak haus lagi selama-lamanya. Dan gak cuma itu, gak cuma kita puas kata firman Tuhan, tapi air hidup itu akan jadi mata air yang mengalir. Jadi ketika kita dipuaskan oleh Yesus, kita itu bisa jadi jawaban bagi orang lain. Itu kata firman Tuhan, kalau kita ngalami Tuhan, kita akan jadi jawaban buat orang lain. Jadi yang pertama-tama kita sendiri harus mengalami Tuhan. Yang pertama-tama kita harus tahu bahwa cuma Tuhan itu yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Jangan cari dari manusia,
Jangan cari dari tempat-tempat yang salah, jangan cari dari sumber yang salah. Karena itu sama seperti kalian mau coba masukin kunci yang salah ke lubang kunci yang gak akan bisa pas. Karena memang lubang itu hanya bisa diisi oleh Yesus. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Yang pertama kita belajar ada 2 tokoh aja kok di sini. Yang pertama Yesus, yang kedua perempuan ini. Kita belajar dari Yesus. Yesus ini lagi lapar, lagi capek, bukan cuma capek ya, sangat capek, sangat letih. Dia itu bisa aja nggak ngomong, malas ngomong sama kayak kita karena sama-sama manusia ya kan. Tapi ketika Tuhan itu lihat ada orang yang butuh dia, Tuhan itu nggak bisa diem. Tuhan itu peduli, katakan peduli. Tuhan itu peduli dengan hidupmu, Tuhan itu peduli dengan hidup teman-temanmu. Tuhan itu peduli sama hidup orang-orang yang mereka itu masih butuh Yesus tapi mereka nggak sadar mereka butuh Yesus. Perempuan ini nggak sadar kalau dia butuh air hidup itu. Perempuan ini nggak sadar kalau dia butuh Yesus, tapi Tuhan tahu dia butuh Yesus. Oleh sebab itu dia memulai dengan pembicaraan, dia membuka pembicaraan. Dia berusaha masuk ke wanita ini, walaupun dia dalam kondisi yang sangat letih. Katakan sangat letih. Kalau Yesus itu bisa di dalam segala situasi, dia bisa jadi jawaban. Kalian juga bisa. Jangan sampai keterbatasanmu ketika kamu lagi capek, ketika kamu lagi gak enak, itu membuat kamu itu ketika ada opportunity, ada kesempatan kamu jadi saksi, jangan sampai kalian lewatkan. Belajar dari Yesus, Yesus tidak melewatkan kesempatan ini. Walaupun aku capek, aku gak mau melewatkan kesempatan ini. Apa yang kita belajar dari Yesus? Yesus itu gak rasis. Yesus itu gak rasis. Yesus itu tahu ini orang Samaria. Dia tahu dia harusnya nggak boleh ngomong gitu ya sama orang Samaria. Tapi belas kasihan Yesus itu yang membuat dia nggak bisa diem. Dia tahu orang ini butuh dia. Dia tahu orang ini butuh Yesus. Ngapain ada perempuan datang siang-siang? Ya pasti orang ini punya problem. Yesus, apapun kondisi orang ini, walaupun dia orang Samaria, walaupun dia sampah masyarakat, Tuhan menyapa dia dan Tuhan itu menyelamatkan dia pada akhirnya. Ya, cerita ini menunjukkan bagaimana kasih Yesus terhadap dunia. Dia menerima orang ini apa adanya. Dia tahu bahwa ini adalah perempuan gak baik-baik, tapi dia gak jijik sama dosanya. Dia menyapa dengan ramah dan menuntun orang ini menyadari kebutuhannya. Sampai akhirnya dia menyadari dengan siapa dia berbicara. Kalau pelajaran dari perempuan ini, pertemuan dengan Yesus di hari itu mengubahkan seluruh hidupnya. Dia selama ini mencari dan mencari. Ya, mencari perhatian, mencari kasih sayang, mencari pemenuhan itu dari banyak hal. Yang ditulis memang 6 laki-laki. Kita tidak tahu sebelum 5 suami dan 1 laki-laki itu sebelum menikah dengan berapa orang. We never know karena firman Tuhan gak menjelaskan. Tapi orang ini mengalami krisis kasih sayang. Tapi sekali perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan itu mengubahkan hidupnya. Seketika itu juga dia nggak ngalami kayak pelan-pelan lah ya. Aku coba memahami pelan-pelan. Enggak, dia langsung berubah. Tuhan itu menerimamu dengan semua kesalahanmu. Dia langsung tahu, dia kaget kan. Loh, orang ini tuh ternyata sudah tahu kalau aku ini adalah orang yang seburuk itu. Tapi kok dia ya yang memulai pembicaraan. Orang ini ternyata sudah tahu ya kalau aku ini sampah masyarakat. Tapi ternyata kok Yesus ya yang menyapa duluan. Wanita ini merasakan mungkin pertama kali di dalam hidupnya. Merasa diterima apa adanya. Dengan semua keburukannya. Dengan semua kesalahannya. Dia tahu yang namanya acceptance. Dia tahu yang namanya penerimaan apa adanya. Dia ngalami Yesus. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kita buka sama-sama di
ayat yang ke-28, kita jam ke ayat yang ke-28. Ketika orang ini mengalami apa yang dia alami, ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Orang ini tuh sebenarnya gak mau ketemu orang loh. Sebelum ketemu Yesus, dia itu pergi sembunyi-sembunyi. Tapi setelah dia ngalami Yesus, dia itu gak takut ketemu orang, dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi orang ini mengalami perubahan yang tadinya dia bersembunyi dari orang banyak. Pertama-tama yang terjadi adalah dia terisi lubang di dalam hatinya. Dan ketika lubang itu terisi, dia gak lagi takut ketemu orang. Yang dia lakukan adalah, aku gak mau terima kabar ini, apa yang aku alami ini aku gak mau alami sendiri. Kalau aku mengalami penerimaan, aku mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan, aku gak mau cuma aku doang yang mengalami. Kalian selama ini di dalam Tuhan, kalau kalian tahu bahwa aku ini ngalami Tuhan, jangan keep it yourself. Jangan simpen sendiri. Perempuan ini langsung bilang, bagaimana mungkin perasaan seluar biasa ini, kabar segembira ini aku tuh simpen sendiri. Walaupun dia itu waktu itu takut sama orang, dia itu gak bisa diem karena apa yang dia alami dengan Tuhan itu luar biasa. Makanya dia langsung tinggalkan tempayannya, dia lari kembali ke kotanya. Terus dia bilang sama orang banyak itu, "Hei, ada orang itu yang mengubahkanku, dia tahu semua yang aku alami. Mungkinkah dia Kristus?" Dia bawa semua orang itu kepada Yesus. Ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria, kalau banyak itu berarti nggak bisa dihitung. Karena banyak, kalau sedikit ya bisa disebutkan angkanya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan, katakan perkataan. Perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Coba kalau waktu itu Yesus sangat letih dan dia memilih untuk diam. Enggak ada cerita orang Samaria satu kampung bertobat. Coba kalau Yesus waktu itu melihat perempuan ini dan berpikir bahwa, aduh perempuan ini sampah masyarakat gitu ya dalam hati. Cuekin aja lah. Enggak ada satu kampung bertobat. Dimulai ketika kita itu berani mengambil tindakan yang pertama. Bayangkan kalau misalnya perempuan ini dengan semua yang dialami dengan Tuhan, dia keep it herself, dia simpan untuk dirinya sendiri. Gak ada itu ditulis firman Tuhan, banyak orang itu percaya kepada Yesus. Perempuan ini tahu hidupku sudah diubahkan, masa aku doang. Dia bawa semua orang datang kepada Yesus. Dan firman Tuhan menulis banyak orang terima Yesus. Seperti yang saya bilang tadi, harusnya perubahan hidup kita itu kayak bom. Kayak kita itu menerima sebuah bom, terus hidup kita berdampak bagi banyak orang. Karena perubahan hidup itu harusnya demikian, life changing story itu harusnya bukan kita doang yang diubahkan, tapi perubahan hidup kita itu berdampak bagi banyak orang. Ya bagaimana caranya kita itu menjangkau, bagaimana caranya kita itu membangun jembatan untuk bisa menjadi saksi. Belajar dari Yesus, yang pertama sapa dulu dengan ramah. Mungkin itu orang yang sudah kalian kenal,
Mungkin itu orang yang belum kalian kenal. Ya, pertanyaannya siapa orang di sekitarmu yang mereka itu butuh Yesus? Siapa mereka? Kalian bisa nggak mendefinisikan siapa nama orang-orang yang butuh Yesus? Kalau kalian sudah ngalamin Yesus secara pribadi, don't keep it yourself. Jangan simpan sendiri. Belajar dari Yesus, sapa dengan ramah, mulai dengan pembicaraan. Yesus itu yang memulai pembicaraan, bukan wanita ini. Dia bilang berikan aku minum. Dia orang wanita ini sampai bingung, hah? Siapa orang ini kok mulai pembicaraan gitu ya. Yang kedua, tunjukkan kebaikan. Tunjuk kebaikan itu bisa bermacam-macam. Kalau dalam konteks tadi cerita Yesus adalah dia itu menyentuh atau menyapa orang yang ada di bawahnya yang orang itu sepertinya tidak layak untuk disapa. Itu juga adalah kebaikan. Mungkin kita bisa mulai dengan menyapa, kemudian kita mungkin bisa melakukan kebaikan menolong orang tersebut. Sesuatu yang simpel, sederhana. Misalnya orangnya bersin, ambilin tisu contohnya. Sesuatu yang membuat orang itu, mungkin itu simple things. Tapi orang itu bisa bertanya-tanya, kok baik banget sih orang ini gitu ya. Itu membuat orang itu kemudian melihat kepada kita dan terbuka dengan apa yang nanti akan kita ceritakan. Jadi sebenarnya sesimpel sapa dengan ramah, tunjukkan kebaikan. Yang ketiga, ceritakan apa yang Yesus perbuat di dalam hidupmu. Ya, perempuan ini kan ditulis di sini. Dia bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya lewat perkataan perempuan ini. Banyak orang Samaria menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Bersaksi itu sesuatu yang gampang kok kita semua lakukan. Kalian pernah nggak cerita sama teman? Oh ya tadi guruku itu marahin aku karena aku lupa bawa barang. Kenapa? Karena itu sesuatu yang terjadi dan kalian mudah menceritakannya, benar nggak? Oh ya aku tadi itu naik mobil terus kemudian ketemu sama ini dan sebagainya. Bersaksi itu semudah itu karena kalian hanya menceritakan apa yang kalian alami. Kita nggak perlu jadi orang yang sempurna dulu. By the way perempuan ini exactly ya langsung immediately waktu itu juga. Dia belum jadi orang yang membuktikan perubahan hidupnya. Wah dia kemudian hidup sempurna dulu baru jadi saksi. Enggak, dia masih dikenal sebagai orang yang kotor kok di kota itu. Dia belum berubah. Dia itu maksudnya image-nya tentang perempuan itu belum berubah, masih buruk. Tapi dia bahkan gak peduli dengan itu. Kita itu bisa jadi saksi. Sejak kita itu anytime kita terima Yesus, kita itu bisa jadi saksi Kristus. Kita gak perlu jadi orang yang sempurna gitu ya, harus tahu Alkitab semuanya. Jadi orang itu kalau jalan haleluya 12 kali gitu. Kita gak perlu jadi orang yang seperti itu untuk jadi saksi. Kita gak perlu jadi orang yang aneh dulu untuk jadi bersaksi tentang Tuhan. Kalian jadilah diri kalian apa adanya, just be yourself ya. Dimanapun level kehidupanmu, mungkin kita semua, kalian semua itu juga masih growing. Ada hal-hal yang kalian juga mesti perbaiki di dalam kehidupanmu. Ada hal-hal yang kalian masih perlu bertumbuh di dalam kerohanianmu. It's okay. Di dalam semua level kita itu bisa jadi saksi. Makanya saya kasih contoh yang ekstrim. Perempuan ini, dia itu perempuan kotor. Baru ketemu Yesus, ngalami Tuhan. Waktu itu juga dia langsung datang ke orang lain dan bersaksi tentang Yesus dengan apa yang dia alami. Jadi dia gak pulang itu kemudian dia menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah orang yang baru. Enggak, dia ya udah datang apa adanya. Nah, 3 poin yang kalian bisa catat. Ya. Yang pertama, pertemuan dengan Tuhan membuat kita menjadi saksi buat orang lain. Seharusnya itulah yang terjadi. Kalau kalian itu mengalami Tuhan secara pribadi, harusnya pengalaman itu cukup untuk membuatmu jadi saksi. Kita nggak perlu jadi orang yang lulusan teologi ya untuk jadi saksi.
Kalian gak perlu jadi orang yang berkhotbah di depan untuk jadi saksi. Dimanapun kalian berada, cukup kalau kamu tahu hidupmu itu diubahkan oleh Tuhan. Itu cukup untuk membuatmu bisa menjadi saksi dan membawa banyak orang, katakan banyak orang. Banyak orang. Orang ini itu adalah wanita kotor tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dia itu bawa banyak orang. Wow, saya pikir Tuhan, untung ya Tuhan itu nyapa. Kalian tidak pernah tahu kuasa sebuah cerita, kuasa sebuah sapaan bisa mengubah hidup seseorang. Kalian mungkin gak sadar, aku itu cuma nyapa, aku mungkin cuma cerita. Lu ternyata gara-gara ceritamu, kalau ceritamu itu ternyata bisa mengubahkan orang lain. Dan orang lain yang diubahkan ini mengubahkan orang lain. Wow, betapa besarnya kuasa kesaksian kita. Dan memang benar kesaksian kita, kalau kita benar-benar hidup kita ceritakan pengalaman kita dengan Tuhan. Maka Tuhan itu bisa mengurapi kesaksian kita dan mengubahkan orang lain lewat kesaksian kita. Ya, yang pertama pertemuan dengan Tuhan membuat kita menjadi saksi buat orang lain. Isi kamu cerita kepada temanmu tentang apa yang terjadi. Aku ngalami Tuhan, iya aku tuh dijamah Tuhan, aku ini dulunya begini begitu gitu ya. Setelah aku ikut CG, aku tuh ngalami proses begini, sekarang aku jadi orang yang bisa mengerti dan sebagainya. Atau aku dulu tuh masih melakukan dosa ini dosa itu. Hari ini aku tahu aku bisa berhenti, aku dijamah Tuhan, aku bisa berhenti dan aku jadi orang yang berbeda. Ceritakan aja apa yang kalian alami, setiap orang punya cerita masing-masing, beda-beda ceritanya. Gak apa-apa, ceritakan aja apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Yang kedua, tadi yang seperti saya katakan, tidak harus sempurna dulu baru bisa jadi saksi. Karena kita gak akan pernah jadi sempurna by the way. Jadi kita gak perlu jadi seseorang yang wow dulu untuk jadi saksi. Karena sebaliknya, karena kamu jadi saksi, kamu baru jadi wow. Bukan sebaliknya. Ya, jadi kita bisa jadi saksi anytime. Masalahnya kalian mau gak? Masalahnya kalian itu mencari kesempatan atau menemukan kesempatan untuk bersaksi enggak? Yang ketiga, Tuhan itu bekerja lewat kesaksian kita. Ya, perempuan ini tidak membawa firman Tuhan, tidak membawa hukum Taurat gitu ya. Enggak membawa pengajaran gitu ya. Enggak. Dia cuma membawa ceritanya. Tapi Tuhan bisa mengurapi cerita kita. Tuhan bisa bekerja lewat kesaksian kita untuk mengubahkan hidup banyak orang lainnya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak seperti perempuan ini meninggalkan tempayannya. Pergi menemukan orang-orang yang dia bisa ceritakan dan bawa mereka kepada Yesus. Makanya pertanyaannya, siapa orang-orang di sekelilingmu yang butuh Yesus? Siapa orang-orang di sekelilingmu? Mereka bisa jadi orang Kristen, mereka bisa jadi orang yang belum kenal Yesus. Ya kan? Orang yang mungkin dari kecil Kristen, ingat yang kemarin saya sampaikan waktu retreat bagi kalian yang ikut. Kita itu gak bisa nebeng imannya orang lain. Kalau misalnya kita punya parents itu imannya luar biasa, belum tentu loh anaknya itu imannya luar biasa. Karena iman itu gak bisa nebeng. Iman itu harus masing-masing. Kalau kamu lihat temenmu, oh mungkin dia udah selama ini kayaknya ada di dalam keluarga baik-baik. Tapi kalau hidupnya gak benar, ya tetap harus dijangkau. Tetap harus dijangkau. Kalau misalnya temenmu ini punya masalah di dalam kehidupannya. Entah dia ini sungguh-sungguh atau belum, berusaha untuk menjawab dan menceritakan bagaimana Tuhan juga sudah menjawab masalahmu. Maka itu berarti kita itu mengizinkan Tuhan memakai mulut kita, kesaksian kita untuk bisa menjangkau orang lain. Siapa orang-orang di sekitarmu yang butuh Yesus? Coba pikirkan 3 nama. 3 nama siapa teman-temanku yang kira-kira butuh Yesus. Cuma 3 nama, muncul gak namanya di dalam pikiranmu? Siapakah mereka?
Kemudian pikirkan bagaimana aku bisa menjangkau mereka. Bagaimana aku ini bisa membangun jembatan dan menceritakan tentang apa yang Yesus perbuat dalam hidupku. You never know, kalian gak akan pernah tahu betapa berharganya sebuah kesaksian. Itu bisa mengubahkan seseorang, bahkan satu kampung kata firman Tuhan, cerita ini. Jadi sebelum kamu lulus SMP, sebelum kamu lulus SMA, seperti nyanyian tadi ditulis, I will, leaving a revival behind. Bukan cuma waktu ketika kita mati, tapi ketika kamu ada di sekolahmu hari ini. Leave a revival behind. Waktu kamu naik ke SMA, satu hal yang kita bisa banggakan adalah waktu aku SMP, aku jangkau teman-temanku. Waktu kamu yang sekarang SMA, kalian yang mau masuk kuliah, leave a revival behind. Ketika kamu melihat ke belakang, I make a revival in my school. Itu adalah sebuah kebanggaan yang gak bisa dibeli dengan uang, tapi semudah melakukannya dengan langkah pertama gitu ya, menceritakan kepada orang lain, pada orang-orang yang butuh Yesus dan membawa mereka kepada Yesus. Sesimpel mengajak mereka ke CG, mengajak mereka ke ibadah, menceritakan apa yang kalian alami bersama dengan Tuhan. Leave a revival behind. Jangan cuma tinggalkan sekolah dengan nama baik. Puji Tuhan kalau nama baik ya kan. Tapi jangan tinggalkan sekolah hanya dengan pencapaian. Jangan tinggalkan, maksudnya jangan naik ke level yang lebih tinggi itu hanya dengan aku mencapai ini, aku mencapai itu. Lulus yang dicari adalah lulus dengan nilai tertinggi atau mencapai nilai tertentu. Jangan cuma itu, it's good gitu ya. Tapi kalau kita itu ngalami Tuhan, don't just go without anyone. Itu diselamatkan karena engkau. Jadilah seorang revivalist. Kemanapun aku pergi, I will bring revival. Ada orang-orang yang berdampak karena ada aku. Karena aku sudah mengalami Tuhan secara pribadi, maka orang-orang di sekelilingku, mau aku ditaruh di ujung dunia manapun, kalau ada aku akan ada revival. Bisakah kita melihat diri kita seperti itu? Kalau kamu diubahkan Tuhan, you are a revivalist. Kalau kamu mengalami Tuhan secara pribadi, kamu bisa jadi revivalist. Amin.